Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sahabat channel Rumah Abi yang berbahagia, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih telah mengunjungi channel kami. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas rumus paling mudah untuk belajar maqam Hijaz. Maqam atau nada Hijaz, ya. Seperti apa mudahnya rumus ini? Rumus ini hanya terdiri dari 3 kata, abi dan ummi. Ya, sangat mudah, bahkan mungkin sekarang pun kita sudah hafal semua. Rumusnya hanya abi dan ummi saja. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan rumus yang panjang. Pendek saja cukup abi dan ummi. Bagaimana rumus tersebut bunyinya? Langsung saja kita contohkan terlebih dahulu. Dan kami sarankan juga teman-teman agar menghafal terlebih dahulu rumus-rumus ini, ya, nadanya sampai sudah hafal, baru kemudian lanjutkan pada contoh penerapan pada surat pendek. Baik. Rumusnya adalah, kita mulai 1, 2, 3. Abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi. Abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi. Mudah ya? Kita ulang sekali lagi. Abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi. Abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi, abi dan ummi. Nah, di sini tidak perlu memikirkan setiap bait itu harus naik atau harus turun. Pokoknya ikuti saja, tiru saja dulu. Yang penting kita perhatikan adalah hanya satu. Di akhir putaran pertama dan putaran kedua, ya, kalau ini misalnya contohnya 8 ayat, maka ini adalah ayat terakhir. Di akhir putaran pertama atau di akhir surat, ini wajib turun. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa wajib turun. Hanya itu saja yang perlu diperhatikan. Ya, baik, silakan dihafalkan terlebih dahulu teman-teman. Nanti kita akan bahas pada contoh penerapan surat. Baik, sepertinya sudah hafal semua teman-teman sekalian, ya, rumusnya. Tadi yang perlu diperhatikan hanya ujung setiap akhir putaran saja, ya. Ini kita contohkan, kita ambil surat yang terdiri 8 ayat, yaitu surat At-Takatsur, ya. Maka ketika rumusnya di sini, ini turun, maka ini pun wajib turun. Demikian juga dengan di bait ke-8, maka ayat 8 sebagai ayat terakhir ini wajib turun. Kenapa? Alasannya adalah, yang pertama, untuk akhir surat, memang rata-rata semuanya pasti turun. Setiap qori itu pasti menurunkan suaranya di ujung akhir tilawahnya, atau akhir surat yang ia baca. Sebab agak janggal nanti kedengarannya kalau misalnya dia datar atau tinggi. Nanti pendengarnya menyangka bahwa bacaannya belum selesai dan mereka menunggu ayat berikutnya. Misalnya contohnya adalah Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, pendengar pasti menyangka, oh ini belum selesai. Tapi kalau kita baca turunkan, ujungnya diturunkan, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu kan enak kedengarannya gitu ya, tidak janggal. Nah, itu alasannya. Nah, lalu kemudian di akhir putaran kenapa harus turun? Alasannya adalah kalau kita baca dari ayat pertama misalnya naik, maka atau datar tidak kita turunkan, nanti akan ada di mana suara kita itu monoton, ya, dan nafas kita pasti ngos-ngosan. Oleh karenanya untuk mengistirahatkan suara dan mengistirahatkan nafas sebagai persiapan untuk membaca ayat berikutnya supaya nyaman, maka kita turunkan. Tidak perlu menunggu waktu setengah menit atau 1 menit gitu ya, tidak perlu, cukup turunkan saja, itu otomatis sudah mengistirahatkan suara dan nafas kita. Nah, itu. Jadi hanya itu saja yang perlu diperhatikan. Apabila di rumus-rumus yang lain, biasanya kita terapkan satu ayat. Ayat ini, ayat pertama naik, ayat kedua ujungnya datar, ayat
ketiga ujungnya turun. Nah, kita tidak seperti itu. Hanya akhir putaran dan akhir surat saja. Demikian juga dalam menerapkan, kita akan baca satu putaran, lalu harus langsung kita masukkan ke ayat pertama dengan cepat. Nah, ini tujuannya adalah agar nadanya nyambung. Kalau kita berhenti dulu sejenak, biasanya nanti kita akan, mulainya gimana ya gitu ya. Karena pada prinsipnya mempelajari makomat atau nada-nada seperti hijaz, ros, bayati adalah mengasah kemampuan kita dalam sambung ayat. Saya contohkan misalnya. Abi dan Ummi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ujung dari ta'awuz ya. Jim. Maka kita harus bisa menyambungkan nada awal bismillahnya. Jim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan nyambung. Nah, kemampuan inilah sebetulnya yang harus kita asah. Gitu. Jangan sampai terjadi dari makom hijaz pindah ke makom yang lain. Contohnya misalnya, Abi dan Ummi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak nyambung. Ta'awuznya makom hijaz, basmalahnya makom ros. Nah, ini yang kita hindari. Adapun mau naik, mau datar, mau turun basmalahnya, itu terserah kita, selera kita. Saya contohkan misalnya, Abi dan Ummi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya cenderung datar. Ya. Kemudian misalnya basmalahnya mau kita turunkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mau kita naikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bebas, terserah. Gitu ya. Sesuai dengan selera kita, sesuaikan dengan selera kita, maksudnya adalah sesuaikan dengan suara dan karakteristik dari nafas kita. Gitu ya. Bahkan boleh jadi nanti kita baca rumusnya sama, tapi ketika diterapkan berbeda. Itu sah-sah saja, gitu ya. Yang penting masih dalam koridor makom hijaz. Baik, kita contohkan, kita coba terapkan. Jadi kita baca satu putaran, langsung masuk ke ayat ini supaya nyambung nadanya. Kemudian untuk ta'awuz dan basmalah, kita anggap itu satu putaran. Oleh karenanya basmalah itu harus turun ujungnya. Walaupun nanti kalau sudah biasa, mau datar, mau naik, nanti bisa kita pilih gitu ya. Untuk awal, kita turunkan dulu. Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca ayat pertama, kita baca lagi ya. Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi, Abi dan Ummi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah biasa bahkan kita mau baca awalnya saja, langsung kita baca surat, nggak masalah. Karena pada prinsipnya
rumus ini hanya kita gunakan untuk supaya kita hafal, ingat awal nadanya bagaimana. Sisanya terserah. Oleh karena kita biasakan untuk sesuaikan dengan selera kita saja. Atau mungkin akhir putarannya tidak di ayat keempat tapi di ayat keenam, boleh-boleh saja, gitu ya, bebas. Gitu ya. Baik, saya contohkan dengan variasi ya. Abi dan Ummi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, ini variasi saya sendiri. Bagaimana dengan variasi teman-teman? Silahkan berkreasi. Gitu. Yang penting jangan keluar dari makom Hijaz. Toh akan terasa kok ketika kita tiba-tiba loncat ke makom ros atau makom yang biasa kita baca sebelumnya, itu akan terasa kok. Ini kok nggak nyambung nadanya, gitu ya. Justru itu yang kita asah kemampuan kita di situ. Yang terpenting lagi adalah perbanyak mendengarkan bacaan qari atau bacaan imam yang menggunakan nada Hijaz. Jangan hanya dengarkan satu surat saja, tapi kita pilih surat yang ayatnya pendek-pendek. Ya, kita perhatikan bagaimana membacanya. Nanti kita akan kaya variasi di situ. Mencontoh yang suratnya sedang, yang suratnya panjang-panjang bagaimana, gitu ya. Kemudian yang ketika suaranya rendah bagaimana, suaranya sedang bagaimana, suara tingginya seperti apa. Nah, ini kita sering banyak mendengar. Karena di antara yang menggunakan maqam Hijaz adalah Syekh Hani Ar-Rafai. Kemudian bisa juga dicari di YouTube. Saya agak lupa namanya, kalau tidak salah Syekh Al-Muhalhal. Kalau saya tidak salah, Syekh Al-Muhalhal itu menggunakan maqam Hijaz juga. Silakan di searching saja, atau mungkin nanti kalau saya ingat saya tuliskan di deskripsi. Nah, untuk membantu itu juga sudah kita siapkan juga video penerapan maqam Hijaz di juz amma, ya. Dan juz ammanya kita mulai dari belakang. Ya, baru ada part 1 itu dari surah An-Nas sampai At-Takatsur. Kita mulai dari belakang supaya mudah, ya. Kemudian nanti insyaallah ada juga video tentang penerapan maqam Hijaz pada surat Al-Fatihah dengan sekitar 3 atau lebih variasi. Jadi surat Al-Fatihah maqam Hijaz tapi variasi, beberapa variasi. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Itu untuk memudahkan teman-teman mengasah kemampuan di dalam sambung nadanya, gitu ya. Oleh karena itu ikuti terus video-video kami, gitu ya. Sebarkan apabila memang dirasa bermanfaat kepada teman-teman yang lain yang belum menonton. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk mereka, gitu ya. Ikuti terus channel kami, yaitu channel Rumah Abi. Wassallallahu wasallim ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi